Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat berjumpa lagi pada pembelajaran fikih kelas 10 jurusan keagamaan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian sehat selalu, dijaga kesehatannya. Kalau pengen keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker dan cuci tangan, jangan sampai lupa. Baiklah, sebelumnya pengen bertanya tentang pembelajaran kita kemarin, di mana kita membahas tentang sakaratul maut dan cara memandikan jenazah. Baiklah, di sini kalau ingin bertanya, bagaimana sih kalau memandikan jenazah itu di luar ruangan atau di lapangan terbuka? Apakah itu diperbolehkan? Bagaimana? Ya, kalau bisa ada di rumah kenapa enggak? Kan? Kalau bisa di dalam kamar, usahakan jangan di kamar mandi, karena biasanya kamar mandi itu kecil ruangannya. Yang sebisa mungkin kalau bisa itu di dalam kamar tidur yang dimana sudah dirapikan, disisikan barang-barang yang penting lah, yang kiranya dapat memandikan jenazah di dalam kamar tersebut. Baiklah, untuk materi hari ini ada nggak di antara kalian yang sudah membacanya? Apakah ada? Materi kita hari ini, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkafani jenazah. Ya, bagaimana cara kita mengkafani jenazah laki-laki, bagaimana cara kita mengkafani jenazah perempuan. Sini kita akan membahas tentang itu. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang kita akan membahas bagaimana cara mensolatkan jenazah. Mulai dari kita akan membahas tentang sholat fardu kifayah. Baiklah, pembahasan terakhir untuk hari ini, mungkin yang terakhir adalah cara menguburkan jenazah. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung ke dalam materinya. Ya, baiklah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengurusan jenazah. Kemarin kan kita sudah membahas tentang sakaratul maut dan cara memandikan jenazah. Ini kita akan melanjutkan materi dengan membahas mengkafani jenazah, mensolati dan menguburkannya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkan tali pengikat kafan sebanyak 3 hingga 5 utas tali. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapisan pertama. Bentangkan kain kafan lapisan pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian non-alkohol pada kain kafan lapis pertama. Begitu juga lapis kedua dan lapis ketiga. Selanjutnya, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Letakkan kapas pada anggota tubuh tertentu, berupa manfaat atau lubang. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Maksudnya itu, dari sisi kiri kita lipatkan mengelilingi jenazah ke arah ke kanan. Selanjutnya yang dari sisi kanan kita lipatkan ke arah ke sisi kiri supaya tertutup. Begitu juga dengan kain lapis kedua dan ketiga. Setelahnya ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan di bawah kain lapisan. Selanjutnya tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama,
Bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah, kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3 hingga 5 uras tali dan letakkan di bawah kain kafan. Sediakan kapas yang sudah diberi wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Selanjutnya letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis, berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar dari selembar mulai dari yang lapis atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa ulas tali yang tadi telah disediakan. Selanjutnya kita akan mensolatkan jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah yaitu jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan ataupun tempatnya. Orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Posisi musolli berada di depan jenazah jika jenazahnya laki-laki, dan bagi imam untuk mengifarit sebaiknya diberi tempat tepat pada kepala. Jika jenazahnya perempuan, maka posisinya tepat di pinggang. Jadi kalau laki-laki itu di kepala, kalau perempuan itu di pinggang. Jarak antara mayat dan musolli tidak lebih dari 300 zira atau lebih dari 144 meter. Ya segitulah. Jika sholat dilaksanakan di luar masjid, itu kalau di luar, tidak ada penghalang antara keduanya. Musolli hadir berada di dekat jenazah jika yang disolati tidak gaib. Selanjutnya, rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Berdiri bagi yang mampu. Takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram. Membaca surah Al-Fatihah atau penggantinya jika tidak mampu. Membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Mendoakan mayat setelah takbir ketiga. Yang terakhir, baca salam. Niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti atau hadzal mayyitati arba'a takbiratin ma'muman atau imaman fardhu kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya teknis pelaksanaan yaitu pertama takbiratul ihram serta niat, membaca surah Al-Fatihah, melakukan takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelahnya melakukan takbir ketiga, kemudian membaca doa berikut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Biasanya Bapak membacanya sampai situ saja. Selanjutnya melakukan takbir keempat dan disunahkan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau di risalah amaliyah itu biasanya dilanjutkan dengan wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelahnya salam. Selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang menguburkan jenazah. Tahap pertama itu adalah persiapan. Sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, yang kubur harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada proses pemberangkatan. Setelah selesai disolati, kemudian keranda jenazah diangkat. Terus setelah itu salah satu dari wakil keluarga memberikan kata sambutan, yang isinya adalah permintaan maaf, pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang, setelahnya persaksian atas baik dan buruknya, sekedar mau juga hasanah lah.
Biasanya ini kita lakukan sebelum mayat tersebut disolati. Selanjutnya, cara mengantar jenazah. Pada dasarnya dalam mengurus jenazah diperbolehkan dengan berbagai cara. Namun disunahkan meletakkan jenazah di keranda dengan diusung oleh 3 atau 4 orang, yakni 1 orang di depan dan 2 orang lainnya di belakang, atau masing-masing 2 orang, sedangkan pengusung sebaiknya dilakukan oleh laki-laki. Dalam pengusungan jenazah, hendaknya posisi kepala berada di depan. Pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan dekat dengan jenazah. Mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendara. Bagi pengiring disunahkan berjalan agak cepat. Selanjutnya, proses pemakaman jenazah. Dalam menguburkan mayat dikenal 2 jenis liang lahat, yaitu liang campuri, yaitu liang kuburan yang tengahnya digali seperti menggali sungai. Hal ini diperuntukkan bagi tanah gembur atau tanah seperti daerah kita. Liang landak atau lahat yaitu liang kubur yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayat. Hal ini diperuntukkan untuk tanah yang keras, biasanya itu ya di dataran tinggi. Kemudian dilakukan proses pemakaman sebagai berikut. Setelah jenazah sampai pada tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayat untuk Indonesia pada arah selatan kubur. Kemudian secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda, dimulai dari kepala lalu diangkat dalam posisi agak miring dan kepala menghadap kiblat. Kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur yang sudah siap untuk menguburkannya. Hal ini bisa dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama bertugas menerima bagian kepala, yang kedua bagian lambung, dan orang ketiga bagian kaki. Kemudian jenazah diletakkan pada tempat tersebut besar makam dengan posisi menghadap miring ke arah kiblat serta kepala di arah utara. Kali-kali terutama yang ada pada bagian atas supaya dilepas agar wajah jenazah terbuka. Kemudian pipi jenazah ditempelkan pada tanah. Biasanya kalau di tempat kita itu kan dataran rendah, kita biasanya pakai peti jenazah atau kita sebut dengan tabala. Jadi di dalam tabala itu ada sebongkah tanah atau bantalan tanah, dan di mana jenazah tersebut dibuka dan pipinya ditempelkan di tanah tersebut tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pada saat proses pemakaman ini, setelah liang kubur ditutup dan sebelumnya ditimbun tanah, bagi pentakziah orang sekeliling disunatkan dengan kedua tangannya untuk mengambil 3 genggam tanah bekas menggalian kubur, kemudian menaburkannya ke dalam kubur melalui arah kepala mayat. Setelah itu, salah satu di antara pengiring membaca azan dan iqamah di dalam kubur. Kemudian, di atas mayat ditutupi dengan papan dan lubangnya ditutupi dengan bata atau tanah. Khusus untuk liang landak, lubang yang ada di dalamnya ditutupi dengan tanah dan bata. Kemudian, liang kubur ditutupi dengan tanah sampai kira-kira setinggi 1 jengkal dari permukaan tanah. Dan disunatkan bagi memberi atau memasang 2 nisan. Kemudian disunatkan menaburkan bunga, memberikan minyak wangi, meletakkan kerikil, serta memercikkan air di atas makam. Selanjutnya, ya, ini ada sedikit tugas, silahkan dikerjakan. Baiklah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya, bagaimana pendapat kalian tentang materi kita hari ini? Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan tanyakan. Dan untuk kesimpulan, mari kita simpulkan bersama di grup WhatsApp. Baiklah, kakak undur diri. Minta halal minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And stay healthy.